C. U-nya balik lagi ya, sin pangkat 4. Berarti gini kan? Iya, Bu. Plus Plus C. C. Oke, good. Yang nomor 4. Siapa mau jawab? Fikri. Silakan. Jawabannya min Enggak, 1. caranya gitu. Oh, Caranya pakai apa? sama kayak nomor 3, Ibu. Oke, U-nya apa? U-nya cos X. Cos X. DU-nya min sin X dx. Terus, ini jadi apa? Terus jadi 2 2 cos pangkat 3 X dikali sin X dx. Terus jadi integral min 2 U pangkat 3 du. gini. Iya, Ibu. Sama dengan min 2 per 4. Saya tulis min tengah 2. ya. Iya, boleh. U Gini pangkat ya. 4 plus C. Terus sama dengan min setengah cos pangkat 4 X plus C. Oke. Terima kasih Fikri. Kayaknya sampai 4 dulu ya. Ntar nomor 2 silakan kalian coba. Nah, selanjutnya adalah kaitannya antara integral ini dengan persamaan diferensial. Jadi nanti ketika kalian nanti di semester yang selanjutnya ya, kan ada persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Nah, itu nanti akan berhubungan dengan integral dan turunan juga gitu. Jadi di sini dijelaskan dulu terkait dengan pengantar persamaan diferensial. Nah, yang akan dijelaskan di sini itu adalah persamaan diferensial yang sederhana, yang tanpa syarat tambahan. Jadi, seperti definisinya ya, sesuai dengan yang sudah kalian pelajari, kalau kita punya, ya ini kita bahas kemarin ya, kalau kita punya ini, F besar X, turunan dari F besar X itu sama dengan Fx, maka hasil integral dari F kecil X itu sama dengan F besar X ditambah C. Atau di dalam bahasa diferensial itu penulisannya adalah dfx turunan dari fx ya, atau dinotaskan dengan f aksan x dx itu sama dengan fx dx. Nah, ini sama-sama diberi tanda integral. Jadi yang ini integral dfx, kemudian yang ini integral fx dx. Nah, ini kan integral fx dx ini sesuai dengan definisi yang di awal ini sama dengan fx plus y. Maka integral df f besar x itu sama dengan fx plus c. Yang diberi bintang ini tadi cuma prosesnya ya. Yang diberi bintang ini, persamaan ini, itu merupakan contoh dari persamaan diferensial yang paling sederhana. Nah, persamaan diferensial ini aplikasinya bisa digunakan di bidang ilmu yang lainnya, tidak hanya matematika, tapi juga bisa di bidang ilmu fisika dan juga yang lainnya. Nah, contohnya apa? Contohnya nih, misalkan ada kurva. Kurva itu melalui titik 1,2.
Kemudian mempunyai turunan 2x di setiap titik x, y yang dilalui oleh kurva itu, gitu kan. Yang ditanyakan adalah persamaan kurvanya itu berapa. Nah, untuk menjawabnya, kita misalkan dulu, karena itu persamaan kurva, berarti kan y. Kita misalkan aja y sama dengan fx awalnya. Nah, kemudian yang diketahui apa? Dia punya turunan 2x di setiap titiknya. Artinya, turunan dari persamaan kurva itu ya, kurvanya itu kan y, berarti turunannya adalah dy. Berarti dy sama dengan 2x dx, kan turunannya 2x. Nah, dibuat bentuk persamaan diferensialnya. Integral dy, sama-sama diintegralkan ya, sama dengan integral 2x dx. Jadi kedua ruas ini ditambahkan tanda integral. Nah, integral dy sesuai definisi yang tadi nih ya. Kalau integral ini dfx integral dy, berarti dia akan menghasilkan y tapi ada konstantanya c. Kemudian integral dari 2x dx, berarti pengintegralan biasa ya, x kuadrat ditambah c juga. Nah, untuk membedakannya ditulis c1, yang ini ditulis c2. Adapun nanti kalau misalkan c1 ditambah C2 ditambah C3 dikurangi C4 misalkan, itu bisa kalian sederhanakan lagi notasinya dalam bentuk C gitu aja, di mana C-nya itu kan ya kumpulan dari C dengan indeks-indeks yang lain itu gitu. Nah, di sini berarti Y sama dengan X kuadrat ditambah C. Ini kan harusnya ini Y sama dengan X kuadrat ditambah C2 dikurangi C1 gitu kan. Nah, C2 dikurangi C1, ini kita misalkan C, biar lebih sederhana. Karena sama aja, berapapun nilai C-nya gitu kan, kalau diturunkan, dia akan 0 juga gitu kan. Jadi, untuk menyederhanakannya, kita tulis C aja. Di sini diberi keterangan bahwa C itu sama dengan C2 dikurangi C1. Nah, akhirnya kita dapatkan persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat plus C. Apakah ini cukup? Belum cukup. Karena dia melalui titik tertentu nih, ada titik 1,2 yang harus dilalui oleh kurvanya itu. Nah, Y kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus C itu kan keluarga kurvanya yang mempunyai turunan 2X gitu kan di titik X, Y-nya itu. Jadi, ini keluarga kurva itu yang ini tuh keluarga kurvanya. Nah, kita dari keluarga kurva ini pengen tahu yang mana yang merupakan persamaan kurva yang melalui titik 1,2 gitu kan. Nah, sekarang dicari. Kan dia melalui 1,2, berarti cari aja, substitusikan aja ke dalam persamaannya itu, X-nya itu 1, Y-nya itu 2. Tadi persamaannya kan X kuadrat plus C. X-nya 1 berarti 1 kuadrat, Y-nya 2 berarti 2. 2 sama dengan 1 kuadrat plus C. C-nya jadi berapa ini? 1, Bu. 1. Akhirnya kalian tahu bahwa C-nya itu 1. Oh, berarti persamaan kurva yang melalui titik 1,2, terus turunannya itu 2X di setiap titik X, Y-nya itu adalah ya sama dengan X kuadrat plus 1. Jadi sudah tertentu. Yang mana X kuadrat plus 1 ini gitu kan, berarti yang ini kan. Ternyata cuma ini nih yang dimaksud persamaan kurvanya, bukan semuanya. Kalau semuanya, dia adalah keluarga kurva. Gitu. Jadi kalau kalian masih dalam bentuk plus C, itu berarti kan bukan hanya satu kurva aja, bukan hanya satu persamaan aja. Kalau kalian mau menentukan persamaan tertentu, ya harus diketahui dulu persamaannya itu melalui titik yang mana. Gitu. Dari yang ini, contoh ini bisa dipahami nggak oleh kalian? Bisa, Ibu. Bisa ya? Oke. Saya lanjutkan. Ini contoh yang kedua. Ini aplikasi dalam bidang fisika ya. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 100 meter. Dengan kecepatan awal ada benda, ini tanah, bendanya jatuh. Ketinggiannya ini
itu 100 meter. Ada benda jatuh dari ketinggian 100 meter dengan kecepatan awalnya 0 meter per second. Karena gravitasi benda tersebut mengalami percepatan. Percepatannya adalah negatif 9,8 meter per second kuadrat. Tentukan ketinggian benda tersebut pada saat T. Nah, misalkan V itu adalah kecepatan bendanya. V-nya itu dalam bentuk T ya, dalam bentuk satuan waktunya. Dalam bentuk apa? Satuan meter tinggi benda. Nah, kemudian saat T itu adalah ketinggian benda pada saat T. Tentukan ketinggian benda. Nah, bukan T-nya ini berarti waktu ya. T yang di sini dimaksud apa? Waktu ya kayaknya nih. Ya betul, ini adalah waktu karena kan second ya, per second kuadrat. Nah, misalkan VT itu adalah kecepatan benda dalam satuan waktu ya, kemudian HT adalah ketinggian benda pada saat waktu T itu gitu. Nah, kemudian DV itu adalah 9,8 negatif 9,8 DT. Maka V-nya berarti sama-sama diintegralkan. V-nya adalah negatif 9,8 T ditambah C. Nah, yang diketahui kecepatan awalnya itu adalah 0. Nah, kalau kecepatan awalnya itu 0, V-nya pada saat 0 kan? Berarti ketika T-nya 0, V0 ini kan T-nya sama dengan 0. Ketika T0 berarti T-nya, V pada saat T-nya itu 0, itu kan diketahui 0. Padahal V itu adalah min 9,8 T plus C, itu kan sama dengan 0. T-nya 0 min 9,8 T, ini 0 maksudnya, ditambah C sama dengan 0. Berarti C-nya berapa? C-nya? 0. C-nya 0. Kan negatif 9,8 kali 0 juga 0 gitu kan. Akhirnya, makanya di sini C-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian DH itu negatif 9,8 DT. Yang di sini hanya nah, ini dapat dari mana nih? Diintegralkan ya. Ini kan diintegralkan. Diintegralkan jadi H. Negatif 9,8 T diintegralkan terhadap T. Berarti kan setengah kali negatif 9,8 T kuadrat kan. Setengahnya negatif 9,8 itu kan negatif 4,9. Berarti hasilnya negatif 4,9 T kuadrat plus D. D ini hanya simbol aja ya. Boleh C, boleh D, tapi yang umum itu kan C. Nah, H ini kan ketinggian. Diketahui hanya itu 100. Pada saat H-nya itu 100, kan waktunya 0. Karena dia memang di awalnya itu bendanya ketinggiannya 100 gitu kan. Ketika hanya 100, T-nya 0. Maka kita mau cari D. 100 sama dengan negatif 4,9 kali 0 kuadrat ditambah D. Jadi D-nya berapa? 100. Pintar, 100. Nah, artinya hanya, kembalikan lagi ke yang tadi, hanya adalah negatif 4,9 T kuadrat plus D. D-nya udah ketahuan 100, berarti negatif 4,9 T kuadrat plus 100.
Atau di sini dituliskan 100 dikurangi 4,9 T kuadrat. Nggak masalah ya, karena yang 100-nya positif dan 4,9 T kuadratnya itu negatif. Jadi, ketinggian benda pada saat waktunya itu T, itu adalah negatif 4,9 T kuadrat plus 100. Tergantung nanti waktunya. Misalkan benda pada saat 2 second, berarti T-nya itu 2. Pada saat 3 second, berarti T-nya ganti 3. Seperti itu. Nah, berarti pertanyaan saya selanjutnya. Pada saat waktu berapa benda tersebut menyentuh tanah? Kan dia benda jatuh dari ketinggian 100 meter kan? Kan jatuh. Nah, pada saat waktu yang berapa menyentuh tanah itu? Berarti pada saat H-nya 0 ya, Bu? Betul, pada saat hanya itu. Berarti menyentuh tanah, artinya kan hanya itu 0. Berarti pada saat detik keberapa gitu kan? Hanya 0 berarti 0 sama dengan negatif 4,9 T kuadrat plus 100 ya. Terus gimana caranya? Itu T kuadrat sama dengan Negatif 4,9 T kuadrat sama dengan min 100. negatif 100. Sama-sama dibagi negatif, jadi 4,9 T kuadrat sama dengan 100. Ini bisa diakar nggak? 4,9 T-nya. Berarti kan T kuadrat sama dengan 100 dibagi 4,9. Berarti T-nya ya udah, berarti plus minus akar ini. Enggak plus minus sih, cari yang plus ya. Kan T-nya plus minus. Harusnya T-nya T itu kan kalau dalam bentuk gini kan plus minus akar 100 per 4,9 gitu kan. Tapi karena dia satuan waktu, kita ambil yang plusnya. Ya, nanti dicari ya berapa. Akar 100 per 4,9 itu. Jadi, benda tersebut akan menyentuh tanah pada saat detik ke T ini. Gitu. Karena hanya 0 kan kalau menyentuh tanah. Bisa dipahami untuk contoh nomor 2 ini? Bu, saya mau bertanya, Bu. Silakan, Fauzan. Itu kan di situ D, dV-nya itu sama dengan negatif 9,8 dt. Nah, sedangkan DH-nya itu sama dengan negatif 9,8 T dt. Itu apa bedanya, Bu? Maksudnya dapat dari mana itu, Bu? Kalian masih ingat nggak kalau yang hubungannya percepatan, kecepatan, dan ketinggian? Ingat nggak waktu apa? Jenjang sebelumnya ya? Lupa, Bu. Hah? Ada yang ingat nggak? Selain Fauzan. Kalau percepatan diturunkan jadi apa? Coba. Ada yang ingat kah? Percepatan diturunkan jadi kecepatan ya? Jadi kecepatan. Nanti kalau diturunkan lagi, Jadi ketinggian. iya dia sebentar. Nih, apa sih kalau kan kalau mencari apa A itu apa rumusnya tuh? A itu percepatan kan? Ingat nggak notasi A itu untuk percepatan?
Iya, Bu. Ingat ya. Terus apa namanya? Percepatan itu apa? Delta V per delta T apa ya? Kalau nggak salah ya. Cara percepatan gimana kalian dulu? Ini bisa H atau notasinya biasanya S juga bisa ya. Nah, nanti coba dilihat-lihat lagi ya. Kalau mencari percepatan itu kan V per T. Kayak misalkan, mana ya? Ini kalian lihat dari satuan waktunya aja, satuannya aja. Ini kan percepatan meter per second kuadrat. Ini percepatan. Itu kan satuannya meter per second kuadrat ya. Kecepatan. Itu satuannya meter per second. Ketinggian. Itu satuannya meter kan. Nah, kecepatan, percepatan itu diperoleh, ini kan meter per second dibagi second. Benar nggak? Meter per second kuadrat itu meter per second dibagi second. Ini satuan ya, kita bicara satuan. Ya. Meter per detik dibagi 1 detik. Ya, di mana meter per detik itu adalah satuan untuk kecepatan kan? Per waktunya ya. Nah, ini juga gitu. Kecepatan itu diperoleh dari satuan tinggi dibagi waktu. Di mana satuan tinggi itu adalah untuk ketinggian H atau S juga boleh ya biasanya. Dan waktu itu. Jadi kalau misalkan kalian tahu kecepatan, kalian mencari percepatannya, itu kalian integralkan. Tapi kalau kalian tahu dari kecepatannya, itu kalian turunkan. Ini kalau ke bawah ini diturunkan. Kalau dari tinggi ke kecepatan diintegralkan. Makanya ini tadi kan kita punya kecepatannya ini. Kalau kita mau mencari rumus ketinggiannya, berarti ini tadi ini diintegralkan, berarti dia jadi setengah, kok setengah? Ini jadi ini ya, dt ini kan, diintegralkan, integral dari negatif 9,8 T, ya min 9,8 T ya. Nah, jadi ini kecepatannya ini. Jadi apa tinggi itu? DH itu. Itu hubungannya sih. Ini kan tadi DV. DV kan jadinya V-nya ini kan. Ini lebih simpelnya yang ini. Kan punya DV. DV mau dijadikan V, berarti kan diintegralkan. Jadilah V-nya ini gitu kan. Nah, sebentar. Kembali ke sini saya. Percepatan ke kecepatan itu kebalik ya. Ini kalau naik ke sini harus diintegralkan atau diturunkan? Saya lupa deh. Kalau diketahui percepatan, mau dicari kecepatannya itu diintegralkan apa diturunkan?
Tuh. Oh, sebentar. Pas. Dari kecepatan kan ini kan diturunkan ya. Kalau dari percepatan ke kecepatan diturunkan atau diintegralkan? Seingat saya diturunkan ya. Dari VT ke ST ini tuh diturunkan. Kalau ini diintegralkan. Iya, jadi yang bermasalah di sini DH. Bentar. dV-nya segitu. HT itu adalah ketinggian benda pada saat T. Ini kan A-nya nih. Ini A-nya negatif 9,8. Ya, A-nya itu percepatannya itu negatif 9,8. Nah, kemudian V-nya berarti hasil integralnya terhadap T ya. Berarti kan negatif 9,8 T. Kemudian ketinggiannya itu integralnya lagi terhadap T. Berarti setengah negatif 9,8 T kuadrat. Berarti negatif 4,9 T kuadrat. Hanya jadi negatif 4,9 T kuadrat. Betul ini tuh. Bentar, penulisannya gimana? Oh, salah ya konsep. Berarti diintegralkan ya? Sebentar, saya jadi bingung. Coba deh kalian baca-baca. Kalau dari percepatan ke kecepatan itu diintegralkan atau diturunkan? Ini mah diintegralkan ya. Percepatan. Ada yang punya ide untuk contoh ini? Ingat nggak kalian hubungan antara percepatan, kecepatan, dan tinggi? Pada saat SMA dulu ada nggak soal seperti ini? Ya. Bu, saya nemu ini misalkan mencari jarak jika diketahui kecepatan itu diintegralkan. Kalau untuk mendapatkan kecepatan jika diketahui percepatan diintegralkan juga, Bu. Sebentar. Gimana? Kan ada percepatan, kecepatan, dan jarak ya. Ya. Kalau mencari apa? Mencari jarak jika diketahui kecepatan itu kecepatannya diintegralkan, Bu. Ini diintegralkan. Terus? Oh. Kalau dari mencari kecepatan jika diketahui percepatan itu percepatannya diintegralkan, Bu. Ya benar berarti. Saya yang salah berarti. Maaf ya. Berarti ini kalau ke atas dia kalau ke percepatan, ke kecepatan itu dia diintegralkan. Berarti ini diintegralkan ya. Kalau ke atas baru dia didiferensialkan. Nah, berarti konsepnya benar. Kan tadi diketahui percepatannya negatif 9,8. Untuk mencari kecepatannya berarti diintegralkan ya, berarti ya. Negatif 9,8 diintegralkan jadi negatif 9,8 T kan.
karena dt ya, di integral terhadap t. Ini coret-coretannya aja ya. Kalau misalkan kecepatan ke jarak atau ke ketinggian ya, negatif 9,8 T ini diintegralkan lagi. Jadi, ini adalah setengah negatif 9,8 T kuadrat. Sama dengan ini, berarti jadi ke sini. Berarti ini udah benar ya? Ya. Ini kan diketahui awalnya percepatan ini negatif 9,8. Nah, mau mencari kecepatan. Berarti diintegralkan kan ini? Diintegralkan. Akhirnya kecepatannya dapat segini, negatif 9,8 T. Dari kecepatan ini mau diketahui ketinggiannya. Berarti diintegralkan lagi nih. Diintegralkan lagi, akhirnya tahu ketinggiannya negatif 4,9 T kuadrat ditambah D. Boleh kalian bilang C, tapi karena ini mungkin karena di sini sudah ada C, jadi diambil simbol konstantanya itu adalah D. Sehingga diketahui D-nya sekian gitu kan. Berarti hanya sama dengan 100 dikurangi. Berarti ini benar kan? Benar nggak yang ini contohnya? Iya benar, Bu. Nah benar ya, jadi kalau dari percepatan ke kecepatan diintegralkan, berarti sebaliknya. Kalau dari kecepatan, berarti kalau dari kecepatan ke ini diturunkan ya, dari sini juga diturunkan. Oke. Baik, anak-anak, untuk yang ini mungkin kalian pelajari sendiri ya, kemudian contohnya boleh kalian kerjakan. Dari materi yang kita pelajari hari ini, apakah bisa dipahami oleh kalian? Bu, saya boleh menambahkan nggak Ibu? Boleh, boleh. Saya mau ini aja sih Bu, berpendapat aja. Saya kan waktu itu pernah baca sesuatu ya Bu, literatur gitu. Tentang analogi ini sih, kayak turunan integral gitu Ibu. Jadi kan ada domba ini, domba kan menghasilkan, ya, kalau domba itu diturunkan menjadi kain wol. Nah, nanti kalau kain wol diturunkan lagi jadi sweater gitu Ibu. Nah, kalau kebalikannya itu namanya integral kan. Jadi sweater diintegralkan menjadi kain wol, lalu kain wol diintegralkan menjadi domba gitu. Iya, boleh, boleh. Barangkali bisa dikoreksi. Saya pernah baca sesuatu. Iya, nggak apa-apa ya. Ini saya baru tahu malah ya kalau yang permisalan ini. Tapi kalau memang kalian lebih mudah mengingatnya dalam hal yang perumpamaan seperti ini, itu bagus juga ya buat kalian. Jadi mungkin maksudnya turunannya itu hasil produksinya ya. Misalkan domba itu kan menghasilkan dari bulunya ya, menghasilkan kain gitu kan akhirnya. Nah, dari kain itu diproduksi lagi gitu menjadi sweater ya, menjadi bentuk baju. Itu nggak apa-apa juga. Jadi bagus juga ya perumpamaan dari Widi. Kalau misalkan kalian bisa lebih mudah untuk menangkap hubungan antara integral dan diferensial dengan perumpamaan seperti itu juga nggak masalah. Terima kasih ya Widi untuk penambahannya tadi. Iya. Baik, ada lagi yang lainnya anak-anak? Ibu mau tanya Ibu? Silakan. Untuk pertemuan selanjutnya materinya apa Ibu? Materinya seperti yang ada di RPS ya. RPS-nya kalian sudah terima belum? Sudah sih. Tapi kan waktu di RPS itu yang pertemuan hari ini kan rumus-rumus dasar ya Ibu. Nah, ternyata pada pertemuan hari ini yang dibahas persamaan diferensial. Jadi ya
agak bingung. Oh, jadi gini. Jadi mungkin hari ini ditanyakan lagi buat perjelas gitu. Untuk rumus-rumus dasar itu, karena sebenarnya kalian yang sebelumnya itu sudah mempelajari ya rumus-rumus dasar yang seperti ini tadi. Misalkan, nih aturan pangkatnya seperti ini. Kan itu di pertemuan sebelumnya sudah pernah belajar ya. Kemudian rumus-rumus dasar sin itu diintegralkan jadi negatif cos dan sebaliknya ya. Cos itu jadi sin. Nah, hal-hal yang itu saya rasa kalian juga sudah pernah belajar ketika SMA ya. Nah, kayak misalkan ini rumus-rumus dasarnya, kalau ada konstanta dikalikan dengan fungsi, maka kita bisa mengintegralkannya fungsinya dulu, baru habis itu dikalikan dengan konstanta. Begitu juga untuk kondisi misalkan ada dua fungsi, seperti itu. Jadi, untuk rumus-rumus dasar itu, ini juga kalian pelajari juga hari ini sebenarnya. Sebelum kita akhirnya masuk ke persamaan diferensial. Dan ini juga sebenarnya di pertemuan yang lalu sudah sempat dibahas ya juga ya, terkait dengan ini. Sampai dengan ini kan, tapi yang ini kita lebih perdalam lagi ya tentang aturan pangkat yang diperumum. Dan juga jangan lupa kalian juga lihat di buku parsel itu juga. Jadi karena kalian di sini sudah jenjang S1 ya, bukan seperti sekolah dulu lagi. Jadi tidak hanya terpaku materinya pada pertemuan tatap muka seperti ini. Soal-soalnya nggak selalu, misalkan nanti di ujian saya memberinya soalnya yang seperti ini juga, nggak selalu seperti itu. Jadi sudah lebih bervariasi, kalian harus lebih bisa memahami caranya ya dengan belajar secara mandiri. Makanya sebenarnya dalam satu SKS itu sebenarnya itu nggak hanya 50 pertemuan, nggak hanya 50 menit pertemuan saja, tapi ada 50 menit pertemuan, kemudian 60 menit penugasan ya kalau nggak salah itu. Iya, 50 menit pertemuan dan 60 menit penugasan kalau nggak salah gitu. Jadi kalau kalian ini buat SKS sekarang ya, berarti ada 100 menit pertemuan dan 120 menit penugasan gitu. Tapi kan pada kenyataannya saya kayak kemarin kan nggak ngasih tugas juga ke kalian gitu kan. Kemudian yang sekarang saya juga tidak memberikan tugas ya. Kalau kalian mau tugas nggak apa-apa sih, nanti saya bisa untuk memberikan tugas gitu kan. Tapi harapannya walaupun tidak diberikan tugas, dalam arti walaupun tidak diberikan tugas itu bukan berarti nggak ada tugas, tapi tugas kalian adalah untuk belajar mandiri karena memang untuk tatap mukanya itu untuk satu SKS itu ada 50 menit dan 60 menitnya itu adalah tugas mandiri, itu definisinya untuk satu SKS. Makanya di sana untuk belajar tidak hanya pada saat ini aja gitu ya, bukan berarti ini selesai perkuliahan ya udah selesai nggak dibuka lagi gitu. Kalau misalkan mau ya memang nanti setelah ini ya udah kalian kerjakan tugasnya. Makanya kenapa ada dosen juga yang memberi tugasnya itu banyak, karena memang definisi dari satu SKS sendiri itu aja yaitu 50 tugas 50 tatap muka, 60 menit penugasan. Kalau misalkan 4 SKS ya berarti 4 kali 60 menit itu penugasan selama 1 minggu gitu. Itu untuk satu kayak kalkulus kan berarti satu mata kuliah. Berarti 4 kali 60 4 jam gitu kan untuk penugasannya 1 minggu. Belum lagi mata kuliah yang lain gitu ya. Jadi nggak harus runtun banget. Misalkan saya harus menjelaskan urut banget dari awal sampai akhir. Kalau misalkan kalian sudah tahu di RPS tentang itu, oh ya udah coba kalian lihat di buku parsel warna ini. Dan ini juga sebenarnya pengantar persamaan diferensial itu ada juga di buku parsel. Di mana di ini tuh memang tidak disampaikan secara eksplisit ya di RPS-nya. Nah, mengaplikasikan rumus dasar integral tak tentu menggambar grafik fungsi. Ini kan di sini kan rumus dasar integral tak tentu kita sudah mengaplikasikannya tadi kan. Salah satu aplikasinya juga dalam hal persamaan diferensial ini gitu kan. Ini kan juga aplikasi dari integral tak tentu juga. Jadi secara eksplisitnya memang tidak tertuang gitu, tapi kan ini tetap dalam pokok bahasan di pertemuan ini gitu.
Jadi harapannya kalian tidak hanya belajar pada saat perkuliahan ini aja ya, tapi tetap belajar di luar perkuliahan ini. Jangan lupa satu SKS itu 50 menit materi, 60 menit penugasan. Kalau misalkan kalian mau misalkan Bu, kami sepakat nggak mau untuk penugasan itu, kami belajar mandiri, kami ingin dikasih tugas aja gitu. Nggak apa-apa, nanti kan diberi tugas. Cuman saya kan nggak menjamin setiap saya ngasih tugas ke kalian itu akan penilaiannya itu akan terus-menerus oleh saya sendiri gitu kan. Kalau misalkan kalian mau menilai bersama-sama, kita bahas bersama-sama itu nggak apa-apa juga. Tapi ya itu waktunya kan berarti di luar dari 50 menit ini gitu. Jadi makanya kita memberi penugasan itu nggak dalam setiap pertemuan tugas. Ada juga sih tapi dosen yang seharusnya memang begitu. Setiap kali pertemuan itu ada penugasan, setiap pertemuan ada penugasan seperti itu memang. Karena bentar, itu nggak hanya itu. 50 menit materi ada tugas terstruktur dan juga ada tugas mandiri kalau nggak salah gitu. Saya lupa definisi satu SKS itu ada. Kalau kalian cari di Google itu kalian bisa dapatkan itu. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya, saya juga biasanya lihat dari RPS ya, karena juga saya nggak hafal kalau misalkan pertemuan 1, 2, 3, 4, sampai 32, saya juga nggak hafal, apalagi mata kuliahnya nggak hanya ini saja diajarkan ya, jadi saya juga biasanya lihat RPS, apa ya selanjutnya gitu, yang tentang ini, masih integral tak tentu, kecuali misalkan saya mengajarkannya sekarang integral tentu, mungkin belum sesuai ya, karena integral tentu itu baru kita bahas nanti di bagian ini pertemuan ke-9. Oke, baik. Berarti besok lihat di RPS ya untuk pertemuannya. Ada lagi yang lain? Seperti itu tidak ada, Bu. Nggak ada ya. Baik, kalau begitu. Kalau tidak ada, saya akhiri ya perkuliahan kita sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran, kerjasama, dan partisipasi dari kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.